Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rismaya dengan NPM 2369036. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pengendalian mutu susu pasteurisasi untuk menjamin keamanan dan stabilitas produk selama penyimpanan. Next. Pendahuluan. Susu merupakan cairan hasil sekresi kelenjar mamalia yang memiliki nilai gizi tinggi dan sangat penting bagi tubuh. Di dalam susu terkandung komponen seperti air, protein, lemak, laktosa, vitamin, dan mineral. Dalam industri pangan, susu dapat diolah menjadi berbagai produk seperti susu pasteurisasi, UHT, yogurt, dan keju. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat agar kualitas dan nilai gizi susu tetap terjaga. Next, latar belakang. Susu merupakan bahan pangan yang mudah rusak karena kandungan air dan nutrisinya yang tinggi. Untuk proses pasteurisasi memang dapat membunuh mikroba patogen, tetapi tidak semua mikroorganisme dapat dihilangkan. Selama penyimpanan juga, mutu susu masih bisa mengalami penurunan akibat faktor suhu, kemasan, dan kontaminasi. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian mutu untuk menjaga keamanan dan kualitas susu pasteurisasi. Next. Untuk tujuan dari kajian-kajian jurnal tersebut, yang pertama, untuk mengkaji pengendalian mutu susu pasteurisasi. Yang kedua, mengetahui parameter kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi. Dan yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi keamanan serta daya simpan produk. Next. Untuk manfaatnya, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pentingnya pengendalian mutu dalam industri susu pasteurisasi. Selain itu, dapat menjadi acuan bagi produsen dalam meningkatkan kualitas produk. Bagi konsumen, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap keamanan pangan dan bagi akademisi sebagai referensi penelitian selanjutnya. Next. Untuk metodenya, penelitian menggunakan pendekatan eksperimen laboratorium dan observasi rantai produksi susu. Sampel berupa susu segar dan susu pasteurisasi dianalisis pada berbagai tahap atau produksi hingga penyimpanan. Parameter yang diuji meliputi kualitas fisikokimia seperti pH, lemak, protein, laktosa, dan berat jenis. Lalu ada mikrobiologinya itu ada juga TPC, E. coli, dan coliform, serta organoleptik. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik seperti t-test dan ANOVA untuk membandingkan perubahan mutu selama proses pasteurisasi dan penyimpanan. Next. Hasil uji fisik dan kimia, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah proses pasteurisasi terjadi penurunan pada kandungan lemak, protein, laktosa, dan solid non-fat. Namun untuk berat jenis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasteurisasi mempengaruhi sebagian komponen nutrisi susu. Next. Selanjutnya ada hasil uji mikrobiologi. Pada uji mikrobiologi, nilai total plate count atau TPC mengalami penurunan setelah pasteurisasi. Untuk bakteri E. coli-nya dapat ditekan sehingga menjadi indikator sanitasi yang baik. Selain itu, jumlah Staphylococcus aureus juga mengalami penurunan. Untuk hasil selama penyimpanannya, bakteri E. coli dan coliform tidak ditemukan setelah pasteurisasi, namun masih terdapat mikroba thermodurik yang tahan panas. Kandungan lemak, protein, dan laktosa relatif stabil selama penyimpanan, dan umur simpan susu umumnya sekitar 5-7 hari, dan dapat mencapai hingga 30 hari pada suhu optimal sekitar 4 derajat Celcius. Next. Untuk pembahasannya, hasil menunjukkan bahwa pasteurisasi efektif dalam menurunkan jumlah mikroorganisme patogen.
Namun, terdapat sedikit penurunan kandungan nutrisi seperti lemak dan protein. Selama penyimpanan, suhu menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas susu. Dengan suhu di atas 4 derajat Celcius dapat mempercepat pertumbuhan mikroba, dan selain itu, kontaminasi setelah pasteurisasi juga menjadi penyebab utama kerusakan produk. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan rantai pendingin, sanitasi yang baik, dan pengendalian mutu secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu susu pasteurisasi berperan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas produk selama penyimpanan melalui pengendalian pertumbuhan mikroorganisme dan perubahan fisikokimia, serta proses pasteurisasi yang optimal mampu menurunkan jumlah mikroba awal. Namun, kestabilan mutu tetap sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan, sanitasi proses, dan jenis kemasan yang digunakan. Penyimpanan pada suhu rendah terbukti efektif dalam memperlambat peningkatan total mikroba serta menjaga pH dan kualitas sensoris. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pengendalian mutu secara terpadu mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi untuk memastikan susu tetap aman dan layak dikonsumsi. Next. Berikut referensi jurnal yang saya gunakan. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.